Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memurojaah kitab Safinatun Najah. Salawat dan salam marilah kita limpahkan, kita haturkan, kita berikan kepada orang yang paling kita cintai, orang yang menjadi teladan, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memurojaah kitab Safinatun Najah, lebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah kepada penulis kitab Safinatun Najah ini, yaitu Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Surah Hadrami. Mudah-mudahan ya Allah membukakan pintu hati kita, pintu pikiran kita, memberikan petunjuk hidayah dan inayah untuk mengamalkan isi kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-ahdatsu, dari pirang-pirang hadas. Al-ahdatsu dari pirang-pirang hadas, isnani ikrara. Asgharu sawiji hadas cilik, wa akbaru hadas gede. Fal asghar maka utawi hadas cilik, ma iku barang aujaba kang wajibaken ya bara al wudu aik wudu. Wal akbaru utawi kang gede, ma iku barang aujaba kang wajibaken ya barang al gusa ing adus. Nah, sebelumnya kan sudah dibahas mengenai hadas ya. Nah, di sini akan dibahas juga mengenai macam-macam hadas. Sebenarnya hadas itu ada berapa? Al-ahdatsu, hadas, jenis-jenis hadas. Al-ahdatsu isnani, itu ada dua. Jadi hadas itu ada dua. Al-asghar, yang pertama hadas asghar, hadas kecil. Wal akbaru, yang kedua hadas besar. Nah, kemudian bagaimana cara bersuci atau mensucikan dari hadas kecil? Fal asghar, hadas kecil, ma aujaba, apa dampak ya, lebih pantasnya ya, apa dampak daripada seorang memiliki hadas kecil. Fal asghar, ketika seorang memiliki hadas kecil ya, maka ma aujaba al wudu'a, maka mewajibkan untuk melakukan wudu. Jadi cara mensucikannya cukup dengan berwudu, maka dia akan menjadi suci kembali. Nah, itu apabila dia memiliki hadas kecil. Wal akbar, yang adapun ketika seorang memiliki hadas akbar atau hadas besar, maka dia ma aujaba al ghusla, ya, yang mewajibkan ghusla atau mandi. Tapi mandinya bukan mandi biasa ya, tapi mandi yang diiringi dengan niat. Nah, gitu. Nah, ini macam-macam hadas. Yang ahdatsu isnani, asgharu wa akbaru. Wal asgharu ma aujaba al wudu'a, wal akbaru ma aujaba al ghusla. Nah, selanjutnya membahas mengenai macam-macam aurat. Aurat itu kan wajib ya ditutupi ya, atau wajib ya harus tutupi baik dalam sholat maupun di luar sholat, kalau itu sudah termasuk aurat. Al-auratu atau pirang-pirang aurat, arba'un iku papat. Aurat rajuli utawi
aurat wong lanang mutlakon hale mutlak wal amat ila amat bisolati dalam salat ma iku barang baina surati kang tetep ing dalam antarane wedal warupat lan dengkul. Wa auratul hurrati lan utawi aurat wong merdeka fi salati dalam salat ya wong wadon merdeka ya. Wa auratul hurrati utawi wadon utawi aurat wadon wong merdeka fi salati dalam salat jami'u badaniha iku sakabeh badane hurrah ya ma siwal waji ma sama orana siwal waji salian wajah wal khafaini lan epeh-epeh loro wal auratul hurrati lan utawi aurat wong wadon merdeka wal amat indal ajanibi indal wong liyan jami'ul badani iku sakabeh badan wa inda maharimiha lan indalam pamahromane hurrah lan amat wan nisa lan pirang-pirang wadah ma iku barang baina surati kang tetap dalam antara wedal warupatin lan dengkul. Nah ini berbicara mengenai aurat ya. Berbicara mengenai aurat. Aurat itu jenis-jenis aurat itu ada 4. Pertama aurat atau batasan aurat bagi laki-laki ya. Wal amati dan amat, jadi statusnya disamain laki-laki dan amat. Nah itu di dalam sholat ya, ma baina surah yaitu antara wadal atau bahasa Indonesianya apa ya, pusar ya, antara pusar warubati dan dengkul. Nah itu aurat amat dengan laki-laki sama ketika sholat. Artinya ketika dia hanya memakai pakaian dari mulai pusar dan dengkul itu sudah termasuk sah dalam sholat. Wa auratul hurrati adapun aurat bagi perempuan yang merdeka yang artinya bukan amat tapi sholat di dalam sholat jami'u badaniha ya, itu semua badannya masih wal waji selain kang orang nasi wal waji selain wajah wal khafaini dan dua epek-epek ini ya, tangan ya, yang tangan yang bagian dalamnya ya, dua tangan. Nah selain itu bagi aurat wanita yang merdeka. Kemudian nah adapun wa aurat hurat wal amat indal ajanibi jami'ul badan ya, aurat perempuan dan aurat amat ketika berhadapan dengan yang lain ya, artinya yang dilihat oleh orang lain itu semuanya termasuk aurat. Maka nggak boleh dipamer-pamerin ya, karena itu semuanya bagian daripada aurat ya. Nah gitu ya. Ya kaitannya ketika seorang melihat kepada perempuan yang merdeka maupun amat itu semuanya juga termasuk aurat. Nah, bagaimana dengan orang yang sesama mahramnya? Ya, sama mahram. Ya, mahram sama mahram laki-laki dan laki-laki atau perempuan dengan perempuan gitu. Nah itu mabaina surati warubah antara pusar dan dengkul. Nah, meskipun sesama mahram ya, laki-laki dengan laki-laki
perempuan dengan perempuan, yaitu antara pusar dan dengkul. Itu penjelasan mengenai aurat. Nah, masuk ke rukun sholat terakhir ya. Kita masuk ke rukun sholat. Tadi sudah jelaskan mengenai batasan-batasan auratnya. Nah, sekarang kita bahas mengenai rukun-rukun sholat. Faslun utawi iki sawijing fasal. Fi arkanil sholati, hal tetap in dalam akan pirang-pirang sholat. Arkanul sholati utawi pirang-pirang rukun sholat. Sab'at asyara iku 17 al awal utawi kang awal, aniyatu iku niat, asani utawi kang kaping 2 takbiratul ihram iku takbiratul ihram, asalisu utawi kang kaping 3 al qiyamu iku ada al qadiri ing atase wong kang kawasa fil fardhi dalam salat fardu, arabi'u utawi kang kapapat qiraatul fatihati iku maca fatihah, khamisu utawi kang kaping 5 aruku iku ruku, asadisu utawi kang kaping 6 atau maklinatu iku tumanna fi dalam ruku, asadisu sabi'u utawi kang kaping 7 al-i'tidal iku i'tidal, asaminu utawi kang kaping 8 atau maklinatu iku tumanna fi dalam i'tidal, antasi'u utawi kang kaping 9 as-sujud iku sujud marrataini harorong balen, al-ashiru utawi kang kaping 10 atau maklinatu iku tumanna fi dalam sujud ya, sujud marotain. Al-hadi asaro utawi kang kaping 11 al-julusu iku lungguh baina sajdaini, tetap dalam antara sujud roro. Al-hasani asaro utawi kang kaping 12 atau madinatu iku tumanina fihi dalam julus. Al-thalisa asyara utawi kang kaping 13 at-tasyahudul akhiru iku tasyahud akhir. Rabi'u utawi kang kaping rabi'a asyara utawi kang kaping 14 al-qudu iku lungguh fi dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara utawi kang kaping 15 as-salatu iku salat ala nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi dalam qa'ad. As-sadisa asyara utawi kang kaping 16 assalamu iku salam, asabi asyara utawi kang kaping 17 at-tartib iku tartib. Nah, ini mengenai rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat itu kan beda-beda ya, ada yang mengatakan 14, ada yang 13, kemudian ada yang mengatakan 17. Nah, dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Syafi'i dan Najah ini rukun sholat itu ada 17 ya. Arkanus sholati sab'ata asyar. Jumlahnya rukun sholat itu ada 17. Yang pertama niat. Nah, niat itu kan di dalam hati ya. Usul fi'li gitu. Atau ditalafudkan, diucapkan, itu sunnah. Usolli faradul asri arba'a rukaatin mustaqbilal khiblati ada Allah Ta'ala. Niat dulu. Nah, kemudian asani takbiratul ihram. Jadi niat diiringi oleh takbiratul ihram. Allahu akbar. Muqtarinan ya. Dibarengi, diiringi dengan takbiratul ihram. Di mana niat di dalam hati ya, dengan memaksud untuk melakukan sholat. Nah, yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga al-qiyamu ala qadir fil fardhi. Berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Itu termasuk juga rukun
sholat. Nah, kalau misalnya dalam sholat sunnah gimana? Boleh nggak? Meskipun dia nggak sakit. Boleh ya. Karena ini dikhususkan berdiri ini ketika sholat fardu ataupun sholat sunnah meskipun tanpa uzur ataupun memang masih mampu, tapi ya boleh saja, itu nggak apa-apa kalau sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat wajib, ya, sholat fardu wajib harus berdiri karena termasuk rukun. Nah, kemudian yang mana qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah yang dari mana? Dari bismillah. Dari bismillah. Kemudian yang kelima ruku. Kemudian yang keenamnya tumaninah di ruku. Jangan cepat-cepat. Bagaimana tumaninah? Tumaninah itu lamanya seukuran membaca subhanallah. Ruku tumaninah. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh i'tidal, kemudian tumaninah itu tumaninah dalam i'tidal. Kemudian yang kesembilan sujud marratain. Sujud 2 kali, kemudian tumaninah dalam sujud. Yang ke-11 julus baina sajadah, duduk di antara 2 sujud. Kemudian tumaninah tasyahud akhir. Kemudian al-qu'udu fih, duduk ya, tasyahud akhir dan duduknya termasuk niat juga, rukun juga. Kemudian yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi bihi di tahiyat akhir. Kemudian yang ke-16 salam, yang ke-17 tartib. Nah, ini rukun-rukun sholat. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, yang ke-4-nya ruku, kemudian tumaninah, i'tidal tumaninah, ya, kemudian sujud 2 kali tumaninah, duduk di antara 2 sujud tumaninah. Nah, kemudian tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca shalawat kepada Nabi, salam dan tartib. Nah, itu ya. Jadi ada 17, kita ingat lagi. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 al-fatihah, yang ke-5-nya ruku, yang ke-6-nya tumaninah, yang ke-7-nya i'tidal, yang ke-8-nya tumaninah, yang ke-9-nya sujud 2 kali, kemudian yang 10-nya tumaninah, yang 11-nya duduk di antara 2 sujud, nah yang kemudian 12-nya tumaninah, kemudian tahiyat akhir, ya, ke-18 19-nya duduk di antara tahiyat akhir, 13 ya, yang ke-14-nya duduk, yang ke-15-nya tadi apa tadi? 15-nya membaca salawat, yang ke-16-nya salam, yang ke-17-nya tartib. Nah, itu ya mengenai rukun sholat. Baik, sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan murojaahnya di hari berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.